Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wa ni'matil islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Kita melanjutkan kajian dari kitab Asbabun Nuzul, sebab-sebab turunnya ayat. Kita sekarang di ayat 108, masih dalam surat Al-Baqarah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Am turiduna an tas'alu rasulakum kama su'ila Musa min qablu. Apakah kalian menghendaki, ingin untuk meminta kepada Rasul kalian seperti Bani Israel meminta kepada Nabi Musa pada zaman dahulu. Permintaan Bani Israel kepada Nabi Musa itu permintaan yang aneh-aneh. Minta makanan langsung dari langit. Minta langsung musuhnya kalah. Minta yang perang Allah sama Nabi Musa saja. Mereka santai-santai, nanti kalau sudah menang baru mereka masuk. Aneh-aneh permintaan. Nah, Nabi itu mempertanyakan kepada orang-orang Quraisy, apakah mereka itu juga seperti umatnya Nabi Musa yang minta aneh-aneh. Dan pada kenyataannya orang-orang Quraisy juga minta yang aneh-aneh kepada Rasulullah. Yang sebenarnya mereka itu ingin pembukti. Mereka itu ngomongnya ingin pembuktian, tapi sebenarnya ingin melemahkan Nabi Muhammad. Permintaan yang aneh itu supaya Nabi Muhammad tidak mampu untuk mewujudkannya, sehingga hal itu menunjukkan kalau Muhammad bukan nabi. Nah, gitu. Wa man yatabaddalil kufra bil iman faqad dhalla sawa'as sabil. Dan barang siapa yang menukar iman dengan kekufuran, maka sungguh orang itu telah sesat dari jalan yang lurus. Sebab turunnya ini diriwayatkan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu bahwa ada orang Quraisy, Rafi' bin Khuraimalah dan Wahab bin Zaid berkata kepada Rasulullah, "Wahai Muhammad, datangkanlah kepada kami kitab yang engkau turunkan kepada kami dari langit, yang kami dapat membaca atau kamu pancarkan untuk kami sungai-sungai, dan setelah itu kami akan mengikutimu dan mempercayaimu." Jadi mereka ingin Nabi Muhammad itu naik ke langit dengan tangan kosong, lalu turun itu sudah bawa kitab. Jadi dianggapnya itu Allah itu seperti orang masuk masjid keluar bawa Al-Quran gitu. Naik ke langit ke-7 sana, lalu turun bawa kitab, baru percaya kalau kitab itu dari Allah. Atau mereka ingin supaya Nabi Muhammad mampu memancarkan sumber-sumber di tanah-tanah Arab, yang dari situ kemudian muncul sungai, menjadi sungai.
Dan itu adalah sesuatu yang tidak mungkin ya. Bahkan sampai hari ini tanah Arab dengan ketandusannya, dengan batu-batunya, dengan panasnya kayak begitu, sungai itu adalah hal yang paling aneh bagi orang Arab dari dulu sampai sekarang. Nggak ketemu kalau di Arab, di mana-mana itu sungai itu nggak ada. Makanya seringkali Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran itu mengiming-imingi, memotivasi itu dengan sungai. Mungkin kalau kita udah biasa sungai, tapi kalau orang Arab itu sungai adalah suatu hal yang aneh, nggak ada soalnya di sana. Nah, mereka itu ingin Nabi Muhammad itu menciptakan sungai, baru mau beriman. Permintaan yang aneh-aneh juga. Makanya kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan ayat ini. Katakan wahai Muhammad, am turiduna an tas'alu rasulakum kama su'ila Musa min qablu. Mereka permintaannya itu adalah permintaan-permintaan untuk menjatuhkan sebenarnya, untuk membuktikan bahwa Nabi Muhammad itu bukan Nabi, bukan Rasul, sehingga diminta yang aneh-aneh. Di antaranya minta supaya rembulan itu dibelah, ya, minta supaya rembulan terbelah menjadi dua. Yang belah Muhammad. Muhammad, kalau kamu memang Nabi, coba belah rembulan. Permintaannya kan luar biasa. Ya, kalau semangka itu dibelah, ini rembulan suruh belah. Diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu anna ahla Makkah sa'alu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an yuriyahum ayah. Sesungguhnya ahli Mekah, para penduduk Mekah itu minta kepada Rasulullah supaya memperlihatkan kepada mereka kekuasaan kenabiannya, kemampuan kenabiannya itu. Fa'arahum insiqaqal qamar marratain. Kemudian Nabi Muhammad memperlihatkan itu 2 kali bahkan ya. Jadi bulan itu terbelah itu 2 kali. 2 kali. Di dalam riwayat yang lain disebutkan setelah terbelah itu Rasulullah mengatakan ishadu, ishadu, saksikan, saksikan, itu loh, bener kan, itu terbelah beneran kan. Dan terbelahnya itu bukan hanya terbelah segini, enggak, tapi yang satu di sana, yang satu di sana. Disebutkan di dalam riwayat yang lain bahwasanya idzan falaqal qamar fil qatain, ketika bulan itu terbelah menjadi 2 bagian, fakanat fil qahwar al jabal, satu bagian ada di belakang gunung, wa fil qah dunahu, dan satunya lagi ada di bawah gunung. Jadi yang satunya di atas, yang satunya lagi di bawah. Di penglihatannya orang-orang gitu ya. Di penglihatannya itu kelihatannya yang satu di atas gunung, nah yang satunya itu di bawahnya gunung. Jadi terbelahnya begini, atas bawah gitu. Jadi tidak terbelah menyamping begini, tidak, terbelah terus yang satu di bawah, yang satu di atas. Nah, sudah ditunjukkan begitu bahwasanya itulah bisa, mampu. Apakah kemudian mereka beriman? Tidak. Mereka malah mengatakan bahwasanya hadza sihrun mustamir. Ini sihir ini. Ini mata kita ini yang disihir oleh Muhammad. Ketika bulan itu dibelah, memang iya saya lihat itu bulan kebelah, tapi ini mata saya ini disihir sama Muhammad. Begitu ngomongnya. Dan kemudian orang-orang lain yang ada di Mekah ditanya, kamu lihat bulan terbelah? Iya, saya lihat. Sana lagi ditanya, kamu lihat bulan terbelah? Iya, saya lihat. Lalu kesimpulan mereka, wah ini berarti seluruh Mekah ini disihir sama Muhammad matanya, gitu. Sihrun mustamir, sihir yang terus menerus, sihir yang luar biasa. Oke, ini
sihirnya Muhammad ini menyeluruh ke Mekah. Seluruh orang Mekah disihir matanya oleh Muhammad. Kita sekarang akan nunggu orang-orang yang pulang dari perdagangan, pulang dari kafilah dagang luar negeri, yang dari luar negeri. Baru nanti kita tanya. Kalau mereka melihat bulan terbelah, ya kita percaya. Akhirnya mereka nunggu pedagang-pedagang yang dari luar itu pulang beberapa hari, ya ditunggu. Ketika mereka itu datang sampai di Mekah, pada dikerubungi, pada ditanya, kalian lihat tidak dalam perjalanan itu atau ketika masih di luar negeri itu bulan terbelah? Mereka semuanya mengatakan, iya, kita merasa melihat keanehan itu, bulan bisa terbelah. Mereka kecewa, lah kok lihat juga ternyata. Masih kesimpulannya begitu. Berarti sihirnya Muhammad ini sihir terus-terusan bisa menyihir orang-orang di luar negeri juga. Orang-orang yang jauh dari kita bisa disihir juga. Nah, jadi pengambilan kesimpulannya itu begitu. Tetap aja mereka nggak mau beriman. Maunya Nabi Muhammad tidak bisa melaksanakan permintaan mereka. Ketika mereka itu kemudian permintaan-permintaannya itu terpenuhi, mereka semakin menjadi-jadi, minta permintaan-permintaan yang aneh-aneh, ya. Di antaranya mereka itu meminta supaya bukit Sofa itu jadi emas. Ada Marwah, ada Sofa, Marwah. Ya, Sofa, Marwah. Nah, Sofa itu yang kalau orang haji atau umroh itu kemudian menghadap ke Ka'bah lalu berdoa. Nah, itu Sofa yang sekarang ditutupi kaca gitu ya, ditutupi kaca. Tapi kan yang ditutupi kaca itu atasnya saja. Aslinya ya sampai bawah sana besar gitu ya. Bukit Sofa itu besar, ya batu itu, batu beneran itu. Nah, itu mereka minta supaya menjadi emas. Ya, di dalam riwayat yang sahih dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, bahwasanya qalat Quraisy, orang-orang Quraisy mengatakan kepada Nabi, "Ud'u lana rabbaka an yaj'al lana as-safa dhahaban." Kamu Muhammad berdoalah kepada Tuhanmu untuk menjadikan sofa itu emas. Subhanallah. Emas gitu banyaknya kalau beneran itu. Wa nu'minu bika. Setelah itu kita akan iman kepadamu. Engkau adalah nabi utusan Allah. Ya. Lalu kata Nabi Muhammad, wa taf'alun, beneran kalau itu jadi emas kalian akan beriman? Mereka mengatakan na'am, iya. Nantang. Kata Nabi ditantang balik, kamu kalau beneran beriman? Mereka iya gitu. Fada'a, kemudian Nabi Muhammad SAW berdoa. Fa'atahu Jibril, kemudian Jibril datang. Katanya malaikat Jibril, inna rabbaka azza wa jalla yaqra' alaika salam. Sesungguhnya Tuhanmu mengirimkan salam kepadamu wahai Muhammad. Kemudian mengatakan, in syi'ta, kalau kamu mau wahai Muhammad, asbahalahum as-safa dhahaban. Kalau memang kamu itu mau, nanti bukit Sofa itu akan jadi emas beneran, akan jadi emas beneran. Tapi ya, setelah bukit Sofa itu jadi emas, faman kafara ba'da dzalika minhum adzabtuhu adzaban la u'adzibuhu ahadan minal alamin. Kalau sudah dijadikan emas, kok kemudian mereka tetap tidak beriman, tetap kafir, maka kata Allah, aku akan mengazabnya dengan azab yang belum pernah aku timpakan kepada umat-umat sebelumnya. Jadi akan diazab dengan azab yang sangat pedih, menghancurkan, membinasakan. Murka Allah, udah bolak-balik minta-minta pembuktian, ketika dibuktikan kok malah tetap saja
Maka Allah ancam kalau sudah jadi emas kok enggak beriman akan dihancurkan sehancur-hancurnya. Nah, katanya Nabi Muhammad atau katanya malaikat Jibril, ya, wa in syi'ta futihat lahum babat taubah war rahmah. Atau kalau kamu mau tidak jadi emas tapi dibukakan pintu taubat kepada mereka dan pintu rahmat kepada mereka. Lalu Nabi Muhammad enggak tega melihat orang Quraisy itu dihancurkan sebagaimana umat-umat sebelumnya. Nabi Muhammad, meskipun orang Quraisy itu mereka menyakiti beliau, tapi beliau enggak tega gitu. Sebagaimana beliau ketika di Taif, beliau dilempari batu sampai berdarah-darah, padahal diajak masuk Islam. Beliau dihina oleh anak-anak kecil, dihina oleh budak, tapi beliau ketika ditawari oleh Allah supaya malaikat gunung itu mengangkat gunung dan menimpakannya kepada penduduk Taif. Padahal habis disakiti kayak gitu, Pak. Habis disakiti dengan rasa sakit yang tidak terhingga mungkin, ya, hati terutama dihina-hina kayak begitu. Silahkan kalau kamu mau masyarakat Taif itu dibeleki gunung, malaikat gunung sudah siap. Tapi Nabi tidak. Bal arju ayyudkhilahumullah, tapi saya bahkan minta supaya, berharap supaya Allah Subhanahu wa taala menjadikan, ya, ayyaj'alahumullah, menjadikan keturunan mereka beriman kepada Allah dan tidak mempersekutukan Allah. Jadi kalau orang tuanya enggak mau, ya mungkin anaknya mau, gitu Rasulullah itu. Jadi dakwah itu tidak putus asa gitu. Orang tuanya diajak enggak mau, enggak apa-apa, nanti anaknya lah semoga mau, gitu. Jadi terus, ini juga begitu Rasulullah ketika diminta untuk bikin emas gunung, Nabi tidak tega kalau orang Arab atau orang Quraisy dihukum oleh Allah dengan hukuman yang begitu berat. Akhirnya tidak jadi emas Bukit Sofa, tapi dibukakan pintu taubat bagi orang-orang Quraisy dan pintu rahmat Allah Subhanahu wa taala supaya mereka mau masuk Islam dan kemudian kesalahan-kesalahannya yang lalu itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, masih banyak lagi permintaan-permintaan aneh-aneh dari orang-orang Quraisy kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam surat Al-Qamar, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Iqtarabatis sa'ah wan syaqqal qamar." Kiamat telah dekat dan bulan telah terbelah. Wa iyyarau ayah yu'ridu. Ketika mereka itu ditampakkan tanda-tanda mukjizat dari Rasulullah SAW, mereka berpaling. Mereka berpaling, wa yaqulu sihrun mustamir, dan mengatakan ini sihir yang terus menerus. Jadi kalau ditunjukkan bukti Nabi itu mampu, itu mereka mengatakan sihir, itu sihir gitu. Semua bukti-bukti itu mereka mengatakan, oh sihir. Isra dan Mi'raj, oh itu sihir, itu halu, Muhammad itu halu, Muhammad itu bermimpi, atau Muhammad itu berhayal gitu. Ketika minta ditunjukkan bagaimana Baitul Maqdis, Nabi Muhammad kemudian menjelaskan dengan detail Baitul Maqdis itu begini. Benar. Oh itu sihir itu, Muhammad kok bisa tahu begitu itu. Nah inilah jemaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat 108 ini, apakah kamu itu seperti umatnya Nabi Musa yang minta kepada Nabi Musa permintaan-permintaan yang aneh-aneh. Semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.